Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera kami sampaikan. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pengajaran PAI, Ibu Firdah Halawati MPD, dan rekan-rekan semua teman seperjuangan mahasiswa Prodi PAI semester 7 Universitas Islam Arya Kuningan yang saya cintai. Langsung saja kita di sini dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul evaluasi pencapaian belajar siswa. Yang mana materi ini adalah bab 2 melanjutkan dari yang kemarin ya, bab 1 yang telah dibahas oleh teman kita Denny, Lukman, sama siapa lagi satu lagi? Oke, sama Dani. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Ke sebelah sini. Kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka balok tarupan. Siapa Mas namanya Mas? Ya, nama saya Mas. Assalamualaikum Yang ini dulu. Mas. Coba Mas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan yang terakhir. Perkenalkan nama saya Nurhalis, Prodi PAI semester 7 karyawan. Oke, tadi itu sekilas tentang apa ya, perkenalan. Oh, saya belum ya. Saya namanya Suto Maulana. Udah coba aja. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita cantumkan ya link di kolom komentar ya, link Instagram kita. Nanti kalian kalau mau kepo atau ini tinggal DM aja, DM. Tinggal klik aja Mas. Udah diklik baru di DM gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua. Langsung aja ke pendahuluan ya. Oke. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. Nanti akan lanjut. Evaluasi pencapaian belajar siswa adalah satu kegiatan yang merupakan kewajiban bagi setiap guru atau pendidik. Dikatakan wajib karena setiap pengajar harus memberikan sebuah informasi tentang hasil belajar tersebut kepada lembaga ataupun siswa itu sendiri, teman-teman semua. Nah, dan perlu ditekankan di sini bahwa evaluasi pencapaian belajar siswa tidak hanya menyangkut aspek-aspek kognitifnya saja atau aspek-aspek pengetahuan seperti itu, tapi juga ada aspek afektif yang mana itu mengacu pada sikap, spiritual, emosional, dan lain sebagainya. Oke, karena apa? Karena masih banyak lembaga pendidikan ataupun pengajar yang secara sadar atau tidak sadar menganggap fungsi penilaian itu semata-mata hanya sebagai mekanisme untuk menyeleksi siswa itu naik ke tingkat selanjutnya atau tidak, hanya seperti itu rekan-rekan semua. Padahal itu hanya sebagai salah satu fungsi dari evaluasi pencapaian belajar siswa saja ya, masih banyak fungsinya dan seperti itu. Nah, oleh karena itu khusus dalam bab ini kita akan mengemukakan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun tes hasil belajar oleh setiap guru atau pendidik rekan-rekan semua. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung saja check it out. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Ada beberapa prinsip yang dasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut benar-benar dapat mengukur tujuan pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah tes tersebut hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar atau dalam artian learning outcomes. Yang prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut benar-benar dapat mengatur tujuan pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru kepada muridnya. Yang pertama, yaitu adalah tes tersebut hendaknya dapat
mengukur secara jelas hasil belajar atau dalam kurung learning outcomes yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Dalam bab yang lalu telah disampaikan oleh kelompok kita bahwa tujuan merupakan landasan dan sekaligus penentuan kriteria penilaian. Itu. Nah, untuk yang kedua yaitu mengukur simpel yang referensitatif dari hasil belajar dan bahan pelajaran yang telah diajarkan. Kita mengetahui bahwa bahan-bahan pelajaran yang telah diajarkan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam 1 jam pertemuan ataupun dalam beberapa jam pertemuan, tidak mungkin dapat kita ukur atau kita nilai keseluruhannya. Yang ketiga yaitu mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Nah, kita telah pelajari di bab sebelumnya bahwa tujuan pengajaran itu bermacam-macam ya, menurut jenis tingkat kesukarayaannya. Jadi gitu. Untuk yang keempatnya yaitu adalah didesain sesuai kegunaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kita mengenal bermacam-macam kegunaan tes sesuai dengan tujuan masing-masing, khususnya dalam evaluasi pendidikan yang menyangkut evaluasi hasil belajar. Setidaknya kita mengenal ada 4 macam kegunaan tes. Yang pertama adalah kegunaannya yaitu digunakan untuk menentukan penempatan siswa dalam suatu jenis atau jenis program pendidikan tertentu, dalam kurung placement test. Itu. Yang kedua, digunakan untuk mencari umpan balik atau feedback guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa, atau tes formatif. Yang ketiga yaitu digunakan untuk mengukur atau menilai sampai di manakah pencapaian siswa terhadap bahan ajaran yang telah diajarkan, selanjutnya untuk menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan siswa yang bersangkutan dalam kurung tes sumatif. Nah, untuk yang keempat terakhir yaitu bertujuan untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar mengajar siswa dan guru, seperti latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan sosial ekonomi. Nah, masing-masing jenis tes tersebut memiliki karakteristik atau karakter yang tertentu, baik bentuk soal atau tingkat kesukaran maupun cara pengolahan dan pendekatannya. Nah, itu tadi adalah ciri 4 macam-macam tes ya. Yang selanjutnya yaitu dari prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Yang nomor 5 yaitu diinterpretasikan dengan baik. Suatu alat evaluasi dikatakan andal atau reliable jika alat tersebut dapat menghasilkan suatu gambaran atau hasil pengukuran yang benar-benar dapat dipercaya. Nah, untuk yang keenam terakhir yaitu digunakan untuk memperbaiki cara belajar mengajarnya siswa atau guru yang telah disebutkan pada ciri-ciri yang tes 4 tadi, yaitu adalah diuraikan bahwa salah satu jenis tes adalah tes formatif, yaitu tes yang berfungsi untuk umpan balik atau feedback yang berguna dalam usaha memperbaiki atau mengajar, baik dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh seorang murid. Terima kasih. Itu dia tadi adalah prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara Adi Yusuf Irawan. Kepada saya persilakan cekidot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes. Tes yang pertama yaitu tentang criterion reference test dan non reference test.
Baik, yang pertama criterion reference test. Dickey dan Carey dalam bukunya yaitu The Systematic Design of Instruction menjelaskan mengenai pengertian dan perbedaan antara CRT dan NRT atau criterion reference test dan norm reference test. Baik, yang pertama yaitu tentang criterion reference test. Criterion reference test yaitu sekumpulan perangkat atau tujuan yang eksplisit. Dengan kata lain, CRT atau criterion reference test adalah sekumpulan soal yang secara langsung untuk mengukur sampai mana atau sudah sampai mana pengetahuan perilaku yang sudah siswa kuasai gitu. Nah, itu criterion reference test. Nah, adapun soal-soal dalam criterion reference test yaitu menuntut agar siswa menggambarkan atau memberi contoh sampai mana dia paham mengenai pembelajaran yang telah ia pelajari. Itu criterion reference test. Nah, dalam kriteria memiliki dua perbedaan atau dua pengertian, bukan dua perbedaan, dua pengertian. Yang pertama yaitu menunjukkan antara menunjukkan hubungan antara tujuan yang bersifat behavior atau perilaku lah, dengan soal-soal yang akan dibuat dalam tes. Itu yang pertama. Jadi menunjukkan hubungan antara tujuan dengan soal. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menunjukkan spesifikasi ataupun ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan, atau dengan kata lain sampai batas mana siswa diharapkan dapat menguasai dan dapat menjawab soal-soal tes tersebut. Baik, selanjutnya Dick dan Carey menjelaskan criterion reference test dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama yaitu entry behavior, atau lebih mudahnya lagi tes yang diadakan sebelum pembelajaran dimulai. Itu entry behavior, tes yang diadakan sebelum pembelajaran dimulai, gitu. Sebelum pembelajaran dimulai dan materi pun belum ditentukan, itu yang entry behavior. Yang kedua yaitu pretest. Pretest yaitu tes yang diadakan setelah penentuan judul yang akan diberikan kepada siswa, akan tetapi belum dipelajari. Itu pretest. Dan gunanya pretest itu bisa dibandingkan dengan post test yang akan dibahas setelah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu post test. Post test yaitu tes yang diadakan di akhir pembelajaran. Yang ada di akhir pembelajaran. Berarti kalau ada di akhir pembelajaran, tes yang menyimpulkan di siswa itu paham atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu post test. Post test yaitu tes yang diadakan di akhir pembelajaran. Gunanya yaitu untuk mengukur sampai mana siswa itu memahami dengan apa yang telah dia pelajari. Nah, sesuai apa yang telah tadi saya jelaskan di poin kedua yaitu pretest, itu dapat dibandingkan dengan post test. Dengan kata lain, soal-soal pada NRT tidak terutama didasarkan atas pengajaran yang diterima oleh siswa, akan tetapi penilaian dalam NRT pun dibuat untuk diadministrasikan untuk bermacam-macam siswa dan target populasi atau rank. Dari NRT biasanya diharapkan merupakan kurva atau normal, dan oleh karena itu tes NRT adalah norma kelompok atau presentasi kelompok. Nah, jadi berbedanya di situ. Kalau CRT, criterion reference test, yaitu ditekankan kepada siswa, masing-masing siswa untuk tesnya,
dan untuk NRT itu tidak ditekankan untuk siswa pribadi, akan tetapi kelompok, mungkin seperti itu. Nah, dari apa yang telah saya uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada 3 perbedaan antara Criterion Reference Test atau CRT dan Non-Reference Test atau NRT. Yang pertama yaitu jenis tes yang dikembangkan, itu perbedaannya. Jadi jenis tesnya beda. Tuh, yang pertama. Yang kedua, standar yang digunakan. Nah, standar yang digunakan dalam kedua tes ini berbeda. Yang ketiga yaitu tujuannya. Tujuannya pun beda. Kalau Criterion itu buat perilaku, kalau NRT yaitu untuk diadministrasikan. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh Olis dan juga Adi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif seperti itu. Mengingat masih banyaknya salah pengertian di antara guru-guru ataupun pendidik tentang pengertian formatif dan sumatif, maka di sini saya akan menjelaskan gitu kan, apa perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu sebuah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik ataupun feedback ya, yang hasil selanjutnya dapat digunakan. Gagal. Mundur, kabur. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kenapa? Karena mengingat masih banyaknya salah pengertian di antara guru-guru ataupun pendidik tentang pengertian formatif dan sumatif, maka di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari feedback ataupun umpan balik ya. Kalau umpan lambung main bola ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi sebenarnya penilaian formatif itu tidak hanya dilakukan pada akhir pelajaran ya, tetapi juga bisa dilakukan ketika sedang berlangsungnya pelajaran tersebut. Misal, ketika guru sedang mengajar, lalu guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa, dan ketika masih banyak siswa yang tidak menjawab, berarti itu ada yang salah ya, atau ada yang kurang dalam proses mengajarnya, atau dalam proses penyampaian materi ya. Bisa jadi metode atau lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu guru harus memperbaiki metode tersebut, bagaimana caranya supaya siswa mampu memahami, seperti itu rekan-rekan semua. Dan contoh lain, setelah pelajaran selesai, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, atau lebih simpelnya kita mengenal dengan kata PR ya, atau pekerjaan rumah. Oke, jadi tidak hanya PR teman-teman semua. Penilaian formatif itu bisa dilakukan di tengah pembelajaran ataupun setelah akhir pelajaran, atau tadi ya yang saya sampaikan yaitu PR ya. Jadi dari hasil PR tersebut ternyata masih banyak siswa yang salah mengerjakan tugas tersebut. Maka dari itu guru harus berusaha menerangkan kembali atau mengulang pelajaran tersebut sampai siswa tersebut paham ya. Lanjut, yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Seperti itu. Adapun fungsi dan tujuannya ialah untuk menentukan dengan nilai yang diperolehnya, contohnya apakah siswa itu pantas naik kelas ya, atau lulus dari sekolah tersebut, seperti itu. Jadi dari uraian yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif bukan terletak pada waktu tes yang dilaksanakan, tetapi terutama pada fungsi dan tujuan tes penilaian yang dilaksanakan tersebut.
Jika penilaian atau tes berfungsi bertujuan untuk memperbaiki proses-proses belajar mengajar, maka penilaian tersebut disebut penilaian formatif. Dan jika penilaian itu berfungsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi sampai di mana, sampai sejauh mana penguasaan dan prestasi belajar siswa untuk diperuntukkan lulus atau tidaknya, naik kelas atau tidaknya, itu dinamakan dengan tes sumatif seperti rekan-rekan semua. Oke, mungkin sekian. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fahrul. Yuk, check it out. Baiklah, bersama saya Muhammad Fahrul untuk materi selanjutnya tentang evaluasi atau penilaian terhadap siswa. Diperlukan juga perencanaan dalam penyusunan tesnya. Yang dibahas sekarang saya dalam perencanaan menyusun tes, di mana perencanaan itu perlu langkah-langkah yang harus ditempuh, di mana langkah-langkah tersebut agar penyusunan tersebut bisa efektif, bisa efisien, dan bisa tertib. Adapun langkah-langkah yang harus disusun oleh para pengajar atau yang disebut dengan classroom teacher, yang pertama adalah menentukan atau kita merumuskan apa yang harus kita tes nantinya. Yang kedua adalah mengidentifikasi hasil-hasil belajar baik 1 semester atau baik setengah semester atau ulangan harian dan sebagainya, atau disebut juga learning outcomes yang akan diukur dengan tes itu. Yang ketiga adalah menentukan atau menandai hasil-hasil daripada pembelajaran yang spesifik yang diajarkan guru kepada muridnya, yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dengan sesuai teknologi atau kita menggunakan IT. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan kita tes. Misalkan kita merinci pelajaran IPS, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kelima, yaitu menyiapkan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi ini semacam blueprint yang diperlukan itu daripada spesifikasi ini, tabel ini sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan atau penyusunan soal-soal atau tes-tes yang akan kita buat. Ya, untuk contoh atau kita melihat tabel spesifikasi terhadap penilaian atau tes-tes yang akan kita buat bisa dilihat di searching Google atau dimanapun ya, kita dari buku atau di perpus atau manapun kita dapat melihat bagaimana sih contoh daripada tabel spesifikasi itu. Nomor 6 yang terakhir adalah menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Jadi tabel spesifikasi ini adalah menjadi satu dasar atau tolak ukur kita kemana atau bagaimana kita menyusun suatu tes atau menyusun suatu pertanyaan yang akan kita buat kepada siswanya. Mungkin untuk perencanaan dalam penyusunan tes atau yang disebut assignment test ini dicukupkan. Bisa untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ambil referensi lain daripada buku ataupun dari searching dari Google ataupun yang lainnya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan daripada atau tarik ses semongko Kini tinggal aku Oke, teman-teman semua, jadi tadi seperti itu ya penyampaian materi dari kelompok kami tentang evaluasi pencapaian belajar siswa. Dari kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang dipahami oleh teman-teman semua, karena kita di sini bukan niat untuk menggurui ya, hanya sekedar belajar menyampaikan. Kenapa? Karena di sini kita kuliah di keguruan ya, jadi seenggaknya lah harus bisa
menjelaskan kepada orang lain supaya orang lain mengerti seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Kelompok berapa? Kelompok dua. Dua ya, dua kelompok dua. Ulang. Oke. Ingat. Ulang. Kita dari kelompok dua. Oke, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dan ini makasih ya. Dan oke, yang ini dimisahkan. Oke. Yang ini siapa? Oh,